Kita ke mancanegara pemirsa, Zohran Mamdani, wali kota terpilih dilantik di stasiun kereta bawah tanah bekas balai kota yang bersejarah. Zohran menjadi wali kota muslim pertama di New York. Repeat after me, raise your right hand. I, Zohran Kwame Mamdani. Zohran Kwame Mamdani. Mamdani mengucapkan sumpah tidak lama setelah hitungan mundur tahun baru mencapai tengah malam. Upacara pengambilan sumpah dipimpin oleh Jaksa Agung New York, Letitia James. Mamdani meletakkan tangannya di atas Al-Quran, kemudian ia menandatangani buku registrasi resmi yang diserahkan oleh Panitera Kota New York. Mamdani diketahui sosialis demokrat dan wali kota muslim pertama di New York setelah memenangkan lebih dari 50% suara. Dengan berkampanye berisi janji-janji reformasi sosial, salah satunya yaitu perjalanan bus gratis, penitipan anak yang terjangkau, toko kelontong yang dikelola kota, dan wifi universal. Zohran Kwame Mamdani. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Partai Gerindra mendukung usulan pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD. Namun pengamat politik menilai pemilihan kepala daerah tetap dilakukan langsung supaya tidak kehilangan kedaulatan rakyat. Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat. Wacana itu datang salah satunya dari Partai Gerindra. Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien dari berbagai sisi, diantaranya mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran dan ongkos politik. Menurutnya, pilkada oleh DPRD tak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu, satu dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti tegaskan masyarakat tetap ingin pemilihan kepala daerah dipilih langsung, bukan oleh DPRD. Kalau sampai sekarang lebih dari 10 tahun masyarakat selalu mengatakan pilkada dipertahankan, yaitu artinya masyarakat ingin pilkada ini dipertahankan. Hatta 2025 setelah Presiden Prabowo berbicara di hadapan Partai Golkar seperti yang tadi, masyarakat tetap mengatakan kami ingin pilkada langsung tidak dihapuskan. Nah, kalau mau ariflah di situ, dengarkanlah suara rakyat itu. Ya kan, itulah kearifan tertinggi, yaitu mendengar suara rakyat gitu ya. Kalau hubungannya tentu saja dengan DPR, ya kan. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pelaksanaan pilkada langsung yang dianggap tidak efisien dan terlalu mahal. Presiden Prabowo membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Pemirsa, polisi menangkap pelaku perusakan dan pembakaran kios di kawasan Kalibata, Jakarta. Kericuhan di Jalan Kalibata yang terjadi pada 11 Desember 2025 setelah dua rekan polisi umumkan telah menangkap pelaku perusakan dan pembakaran kios UMKM di Jalan Kalibata. Meski demikian, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imanuddin belum menjelaskan jumlah pelaku yang tertangkap. Bahwa untuk pelaku pembakarannya kami sudah melakukan penangkapan dan sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka yang lainnya. Kemudian di samping melakukan penegakan hukum secara berimbang, tegas, dan humanis, kami juga terus mengakselerasi edukasi kesadaran hukum terhadap masyarakat Jakarta.
Hal ini kami maksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri, dengan pemerintah daerah, dengan TNI dan semua unsur terkait agar bersama-sama menjaga Jakarta ini. Ada momen yang unik dalam pergantian tahun 2025-2026 kemarin. Pemirsa, perayaan menyambut tahun baru ternyata juga berlangsung meriah di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat. Saat para penumpang menyambut kedatangan komuter lain pertama di bulan Januari tahun 2026. Seperti inilah keceriaan para penumpang di Stasiun Sudirman menyambut kedatangan komuter lain yang beroperasi di hari pertama tahun 2026. Para penumpang terlihat bersorak-sorai dan senang saat kereta pertama memasuki peron stasiun. Bahkan ada beberapa penumpang yang mengabadikan dengan merekam di ponsel sembari melambaikan tangan kepada masinis. Pemirsa, kemeriahan perayaan menyambut tahun baru 2026 berlangsung meriah di Times Square, New York, Amerika Serikat. Seremonial menjatuhkan bola kristal disambut gemuruh dan kegembiraan jutaan warga yang hadir di ikon kota New York ini. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program iNews Malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sudah menjadi tradisi tahunan bagi hampir 1 juta orang yang berkumpul di Times Square, New York City, di mana setiap 31 Desember mereka menyaksikan jatuhnya bola tahun baru. Sementara lebih dari 1 miliar orang menonton secara langsung di televisi. Bola kristal yang merupakan simbol perayaan sejak tahun 1907 turun dari tiang bendera di puncak One Times Square dengan versi terbaru. Beberapa penampilan istimewa dari para selebritas seperti Chappelle Roan, Charlie Puth, Anderson Cooper, dan Andy Cohen juga ikut melakukan hitung mundur dari Times Square. Sementara di Washington DC, perayaan besar-besaran diwarnai dengan kembang api dan pertunjukan cahaya mengubah monumen Washington menjadi daya tarik tahun baru yang megah. Perayaan itu mencakup pertunjukan cahaya Freedom 250 yang dipentaskan sebagai bagian dari peringatan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat yang akan datang pada tahun 2026. Menurut media setempat, pertunjukan cahaya itu dijadwalkan berlangsung selama 5 malam.